Seperti biasa ya, selamat pagi ya anak-anak sekalian ya. Ya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua ya. Untuk sekarang ya kita berdoa dulu ya, sebelum mulai pelajaran. Untuk itu Pak minta Sonia dah ya. Oke. Pak minta Sonia untuk memimpin doa ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran minggu lalu, yaitu tentang sifat-sifat cahaya? Oke, Listia ya, ayo silahkan. Sifat-sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat dibiaskan. Oke, ya bagus sekali ya jawaban dari Listia ya. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang cermin datar. Kenapa sih kita perlu belajar cermin datar? Nah, ternyata cermin datar itu banyak sekali fungsinya. Nah, salah satunya itu adalah memperlihatkan atau menampilkan sebuah ruangan agar terlihat lebih luas. Nah, tujuan pembelajaran kita ya hari ini yaitu melalui kegiatan praktikum, diskusi, literasi, peserta didik mampu menyimpulkan sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Kemudian, melalui kegiatan praktikum, diskusi, dan literasi, peserta didik mampu menganalisis proses pembentukan bayangan pada cermin datar, kemudian mengaitkan hubungan sudut dengan jumlah bayangan pada cermin datar, dan melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan dan hasil percobaan. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat bayangan pada cermin datar, kemudian proses pembentukan bayangan dengan 1 dan 2 cermin datar. Nah, penilaian yang kita lakukan, pengetahuannya dinilai dengan kuis, keterampilannya yaitu dengan presentasi dan diskusi, dan sikapnya. Untuk spiritualnya itu dilakukan penilaian diri melalui Google Form. Sementara untuk sikap sosialnya itu dilakukan melalui pengamatan selama pembelajaran. Oke, itu dulu tentang pengantar kita ya di pembelajaran yang kedua ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak, udah paham semua ya tentang bagaimana pembelajaran kita hari ini berjalan. Ya. Udah Pak. Udah Pak. Kalau sudah kita lanjut ya. Pak mau nanya, ada yang tahu ini apa? Tempat cukur. Tempat cukur. Oke, ada lagi. Tempat rambut. Oke, tempat cukur rambut. Oke ya. Jadi ini adalah gambar salon ya, gambar tempat orang cukur rambut. Benar. Ya, oke. Jadi tepuk tangan dulu ya buat yang tadi benar ya. Yang salah nggak usah berkecil hati ya. Nanti ada kesempatan lagi. Kalau kalian perhatikan, kalau di tukang cukur atau enggak di salon gitu, kenapa sih di depan kita sudah ada cermin, terus di belakang kita ya itu ditaruh cermin lagi? Supaya kita bisa lihat gaya rambut kita. Kemudian kalau Pak nanya nih, kira-kira kalau disuruh potong rambut sendiri bisa apa enggak? Oke, sendiri potong rambut? Enggak Pak. Bisa. Enggak bisa. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak ya. Tapi kalau di tentara ya, nah itu biasanya dia bisa mencukur sendiri rambutnya dengan bantuan cermin ya, namanya cermin datar. Kemudian, 4 hari yang lalu Pak kan sudah mengirimkan LKPD, materi pelajaran, kemudian pengamatan kalian ya, apa yang harus kalian lakukan di rumah. Nah, untuk itu, sekarang Pak akan menampilkan dulu beberapa hasil dari kegiatan kalian yang sudah Pak ambil dari Google Classroom-nya. Ada yang mau menyampaikan? Oke, Mary. Ya, Mary rajin sekali ya hari ini ya, sepertinya dia sangat aktif. Jadi ketika saya berdiri di depan cermin, bayangan saya itu tidak lebih tinggi. Terus hidung saya terlihat sama dan tidak ada perubahan di cermin. Ukuran mulut saya juga tidak berubah. Dan selanjutnya ketika saya melangkah menjauhi cermin, bayangan saya juga ikut menjauh. Dan begitu pun sebaliknya ketika saya mendekat, bayangan saya juga ikut mendekat. Terus ketika saya mengangkat tangan kanan, maka tangan kanan saya juga ikut terangkat. Begitupun ketika saya mengangkat tangan kiri. Dan ketika saya memakan sesuatu atau coba makan sesuatu di depan cermin, saya bisa terlihat sopan gitu makan sesuatu di depan cermin. Nggak apa-apa, itu jawaban dari Mary. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau berbeda hasilnya? Kalau menurut saya, bayangan saya tidak sopan.
karena terlihat makan dengan tangan kiri. Begitu juga Pak, ketika saya mengangkat tangan kanan, bayangan saya seperti mengangkat tangan kiri. Kalau kalian berdiri di depan cermin, tangan kalian yang terlihat itu tangan kanan di atas, ya diangkat seperti ini. Seolah-olah yang terlihat itu, yang diangkat seperti tangan kirinya ya, seperti itu. Begitu juga kalau kalian mengangkat tangan kirinya, pasti yang terlihat itu adalah seolah-olah tangan kanannya, gitu. Nah, begitu juga ketika kalian makan pakai tangan kanan, nanti di cermin yang terlihat itu kalian seperti makan tangan kiri. Walaupun kenyataannya itu adalah tangan kanan, tapi terlihatnya seperti tangan kiri. Nah, ya, untuk 1.1 sudah kita bahas, kemudian 1.2 sekarang coba silahkan dibacakan ya hasil kerjanya yang kemarin ya. Ayo silahkan. Hasil kegiatan yang saya lakukan, letak dari benda itu berada di depan cermin, sedangkan bayangannya berada di belakang cermin. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tinggi benda yang ada di depan cermin datar sama dengan tinggi bayangannya. Tinggi bayangan yang dipantulkan oleh cermin datar sama besar dengan tinggi bendanya. Kesimpulan pembentukan bayangan pada cermin datar yaitu bayangan bersifat maya, bayangan sama besar dengan bendanya, tegak, posisinya menghadap terbalik dengan bendanya, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Terima kasih. Oke, ya terima kasih ya kepada Gek Cinta ya sudah mau ditampilkan hasil kerjanya dan sudah mau menyampaikan kepada kita ya tentang hasil percobaannya. Jadi bayangan yang terbentuk itu ya tadi benar kesimpulannya dari Gek Cinta ya. Bayangannya bersifat maya sama besar dengan bendanya. Kemudian tegak dan sisinya berbalikan. Ya, jadi yang kanan terlihat kiri, yang kiri terlihat kanan. Kemudian kalau jaraknya ya sama dengan jarak benda cermin. Oke, nah bagi yang mungkin kurang bisa menggambar atau belum paham ya, karena kemarin Pak lihat dari beberapa hasil di Google Classroom, ada beberapa siswa yang masih kurang tepat penggambarannya. Ya, jadi penggambaran yang tepat itulah seperti ini apa yang disampaikan oleh Gek Cinta ya. Nah, yang gambarnya beberapa yang kurang tepat, silahkan nanti itu diperiksa kembali ya, digambar ulang, kemudian diupload lagi supaya dapat nilai yang lebih besar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, kita lanjut ke kegiatan kedua. Kira-kira ini gambar apa ya? Gambar cermin. Gambar dua cermin dengan satu benda yang cerminnya disudutkan. Nah, untuk menyampaikan hasil praktikum yang ini, Pak minta Revi ya, coba Revi disampaikan ya, disampaikan hasil praktikumnya. Tabel hasil pengamatannya, jumlah bayangan pada cermin ketika sudutnya diubah akan semakin banyak. Hubungan antara besarnya sudut dengan jumlah bayangan yang muncul pada cermin adalah jika sudutnya diperbesar, maka jumlah bayangannya akan semakin sedikit. Sedangkan jika sudutnya diperkecil, maka jumlah bayangannya akan semakin banyak. Perbandingan jumlah bayangan yang didapatkan melalui percobaan dengan perhitungannya sama. Sebelum mungkin Pak memberi tanggapan, mungkin Pak beri kesempatan dulu yang lain yang mungkin ada hasil percobaannya berbeda atau punya pendapat yang berbeda, silahkan. Tidak Pak, sama. Secara keseluruhan sudah sangat bagus sekali ya, sudah sangat luar biasa hasil pengamatannya ya. Oke, kita kasih applause dulu ya, kita kasih applause dulu buat temennya ya. Tadi ada yang nanya, kenapa sih semakin besar sudut antara dua cermin itu, bayangannya semakin sedikit? Jadi jawabannya seperti ini ya. Bayangan yang di sini nanti itu akan dianggap benda lagi oleh cermin yang di bawahnya. Bentuk lagi bayangan seperti ini kan. Kemudian bayangan ini akan dianggap lagi benda oleh cermin yang di atasnya. Terus seperti itu berulang kan. Karena sudutnya dia kecil, maka perulangan ini semakin banyak. Gimana Erlina, ada bayangan kenapa kok bisa semakin kecil sudut, bayangannya semakin banyak, semakin besar sudut, bayangannya semakin sedikit? Ada Pak. Ada bayangan, oke bagus ya. Oke, sudah ada bayangan. Sekarang mari kita berlatih. Ini Pak punya persoalan seperti ini ya. Seorang penari sedang menari. Nah, jadi ini penarinya.
Ini penarinya, ini cerminnya. Kira-kira bayangan yang terbentuk yang benar mana kalau cermin datar ini? Oke, Gek Cinta paling pertama sepertinya resen. Wah, Erlina kalah cepat nih ya hari ini. Bayangan yang kedua. Kedua juga, Pak. Kedua. Oke, jadi semua kedua ya. Jadi benar ya bahwa bayangan yang terbentuk itu adalah yang kedua. Ini ada 2 buah cermin disusun sedemikian rupa dengan sudut tertentu sehingga terbentuk 2 buah bayangan seperti gambar berikut. Oke, jika cermin 2 diputar mendekati cermin 1, bagaimanakah bayangan yang terbentuk nantinya? Jawabannya adalah A. Maya dan jumlahnya semakin banyak. Berarti udah ngerti ya tentang ini ya, kenapa dia maya dan jumlahnya semakin banyak. Nah, gimana, udah paham belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita untuk melakukan kuis. Untuk kuisnya ya, nah, sudah Pak bagikan di grup WA-nya. Waktunya 12 menit ya, waktunya 12 menit. Di sana ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Bagi anak-anak yang kesulitan untuk mengakses di Google Form-nya ya, Pak akan tampilkan soalnya. Jadi silahkan kalian bisa ditulis saja nanti jawabannya, kemudian dikirim lewat WA pribadi ya. Soalnya Pak juga sudah kirimkan ke WA grupnya. Jadi yang bermasalah dengan koneksi bisa mengerjakan di WA grup, nanti bisa dikirim jawabannya lewat WA pribadi. Oke, waktunya udah habis ya. Jadi dari hasil yang Pak terima ya, ingat ini cuma hasil yang baru Pak terima ya, itu bagus sekali ya, bagus sekali, udah sudah hampir semua dapat nilai 100 ya. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk kita semua ya. Sebelum Pak merefleksi hari ini ya, sebelum Pak merefleksi hari ini ya, adakah dari kalian ya yang mau menyimpulkan? Kesimpulan, sifat bayangan pada cermin adalah maya, tegak, sama besar, dan sisi berkebalikan. Banyaknya bayangan dibentuk oleh 2 buah cermin tergantung pada sudutnya. Semakin besar sudut, maka semakin sedikit bayangannya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil sudut, maka semakin banyak bayangannya. Kemudian untuk sekarang, kita akan merefleksi ya. Kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana cara merefleksi? Cara merefleksinya dengan menjawab pertanyaan ini. Jauh mana kalian mengerti pelajaran hari ini? Nah, kalau Pak punya nilai dari 0 sampai 10, ya, pemahaman kamu hari ini ada di angka berapa? 8, Pak. 9, Pak. Selanjutnya, hal positif apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke, jadi hal positif dari pembelajaran nanti ya, kita bisa tahu tentang sifat-sifat cermin. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Sinyalnya aja, Pak. Dari pemahaman, sinyal, dan kuota, Pak. Nah, oke, sekian. Nah, untuk refleksi hari ini ya, Pak sudah berterima kasih sekali atas masukannya ya. Kemudian apa yang kita pelajari juga sudah bisa diterima untuk hari ini. Kalian sudah memahaminya walaupun belum 100%, tapi setidaknya sudah sampai ada yang sampai 90% ya, sampai ada yang 8, seperti itu sudah sangat bagus. Nah, kemudian untuk materi minggu depan, materinya adalah tentang cermin cekung. Nah, sebelum mengakhiri, ya, karena tadi diawali dengan doa, maka untuk mengakhiri juga kita berdoa. Pak minta siapa yang mau memimpin doa penutup ini? Karena kita sudah mulai pelajaran dengan baik, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Silahkan ya setelah ini meninggalkan room meetingnya ya. Jangan lupa untuk selalu jaga imun tubuh, makan makanan yang bergizi. Sekian dari Pak dan terima kasih.